Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu dalam mempelajari mengenai koperasi. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk-bentuk koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa bentuk koperasi terdiri dari dua. Yang pertama, koperasi primer, dan yang kedua adalah koperasi sekunder. Mari kita bahas bentuk yang pertama, yaitu koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang, di mana anggotanya paling sedikit 20 orang. Dan daerah kerjanya meliputi satu lingkungan pekerjaan, satu kelurahan atau satu desa. Bagian daripada koperasi primer adalah pusat koperasi, di mana pusat koperasi adalah koperasi yang sekurang-kurangnya beranggotakan 5 koperasi primer. Nah, makanya Ibu sebutkan tadi bahwa koperasi primer itu bagian daripada pusat koperasi. Kemudian kita sampai kepada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, di mana anggotanya terdiri atas beberapa koperasi yang telah berbadan hukum. Selanjutnya, dikatakan koperasi sekunder itu bahwa koperasi sekunder itu gabungan dari koperasi yang disebut pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Sudah paham ya anak-anak ya mengenai bentuk daripada koperasi. Selanjutnya kita masuk kepada peran koperasi, di mana judulnya adalah peran koperasi dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, sebelumnya kita simak dulu mengenai peran koperasi, ya. Peran koperasi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Ingat ya, bahwa tujuan yang pertama atau perannya ya, peran membangun dan mengembangkan potensi anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Kemudian peran yang kedua daripada koperasi adalah berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Mempertinggi kualitas artinya dengan mengikut sertakan dirinya sebagai anggota koperasi, dia bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Yang menjadi anggota, dia memperbaiki atau mengembangkan ekonomi secara khusus. Tetapi kalau secara umum, maksudnya di sini memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Paham ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga, peran daripada koperasi memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa itu soko guru? Nah, koperasi dikatakan sebagai soko guru bahwa koperasi itu sebagai tulang punggung dalam perekonomian.
yang mampu memperbaiki kemampuan potensi anggota koperasi secara khusus dan masyarakat secara umum. Ingat ya, sebagai Sokoguru bahwa koperasi sebagai tulang punggung dalam perekonomian. Kemudian yang keempat, peran koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan usaha bersama, berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, selanjutnya kita ke fungsi koperasi. Nah, kenapa kita kembali ke fungsi koperasi? Nah, karena koperasi dapat menyediakan barang dan jasa dalam meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya. Sehingga koperasi harus melaksanakan fungsi koperasi. Paham ya? Nah, kenapa tadi kita kepada fungsi koperasi? Karena dalam fungsi koperasi itu memiliki tujuan menyediakan barang dan jasa dalam meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Fungsi yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, kita selalu menyebutkan mengembangkan potensi anggota pada khususnya. Nah, itulah salah satu fungsi daripada kita menjadi anggota dalam berkoperasi, adalah untuk meningkatkan, mengembangkan potensi daripada anggota yang ada di koperasi tersebut. Nah, katanya di sini ada masyarakat pada umumnya. Maksudnya di sini bahwa koperasi itu bukan tertutup hanya kepada setiap anggota, tetapi kesejahteraan dan pengembangan potensi kemampuan ekonomi juga diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan. Mempertinggi secara aktif kualitas kehidupan. Itulah peran daripada fungsi koperasi yang kedua. Jelas ya? Kalau kita mau menjadi anggota koperasi, kita pasti ingin memperbaiki kualitas kehidupan ekonomi kita. Fungsi yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa koperasi itu sebagai sokogurunya. Nah, karena tadi bahwa koperasi itu adalah tulang punggung dalam memperkokoh perekonomian rakyat. Sudah ya, paham kan? Nah, kemudian selanjutnya berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian tentu saja untuk kepentingan bersama dan atas azas kekeluargaan. Nah, ini jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan. Itu ya, maksud daripada peran yang fungsi dari yang keempat. Yang selanjutnya. Nah, dari peran
dan fungsi koperasi tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa peranan koperasi Indonesia sebagai sarana untuk peningkatan kemakmuran rakyat yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, apa peranannya? Kalau kita simpulkan tadi bahwa peranan koperasi dengan fungsi tadi adalah menyimpulkan sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, apa rupanya perannya itu? Peran yang pertama adalah koperasi membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Dikatakan meningkatkan penghasilan. Mungkin ada pertanyaan dari antara kalian, kenapa ya koperasi itu membantu para anggota untuk meningkatkan penghasilan? Nah, sebagai contoh Ibu bisa jelaskan di sini bahwa tujuan pertama daripada peran koperasi adalah meningkatkan perekonomian anggotanya secara khusus. Jadi, bila setiap anggota yang memiliki penghasilan yang kita katakanlah minim, nah mereka ingin memperbaiki perekonomiannya, mereka bisa melakukan pinjaman kepada koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Nah, usaha yang diharapkan adalah usaha yang memberi peningkatan kepada ekonomi daripada anggota tersebut. Nah, koperasi di sini membantu memberikan pinjaman kepada anggota. PowerPoint slideshow. PPKOCR ASI 14 pane. Nah, selanjutnya KOCR ASI 14 window. Focus on slide pane. Contains slide pane. sebelum kita Vertical scroll bar at 0%. Toolbar with sebelum button. kita melanjutkan Nails paint. sebentar, Vertical scroll bar at 0%. Slide notes paint. Vertical pane. Vertical scroll bar at 0%. To enable is, right-click in the SMITAG system tray icon near clock, then choose Allow Windows Script and Macro Tooltip. Inilah tadi ketiga baru keempatnya, inilah melanjutkan berusaha lagi. Aduh. Oke, baca aja langsung. Oke, kita kembali lagi di peranan koperasi, di mana peranannya itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kedua, koperasi menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Maksud dari peranan yang kedua ini bahwa koperasi itu membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga lapangan pekerjaan disiapkan untuk masyarakat yang memang betul-betul memiliki kualitas untuk bekerja di koperasi tersebut. Yang ketiga, koperasi mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang-orang. Mempersatukan dan mengembangkan maksudnya di sini bahwa anggota yang masuk menjadi koperasi dapat mengembangkan daya usahanya, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang banyak. Yang keempat, koperasi dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan adanya koperasi, masyarakat bisa mengembangkan atau meningkatkan taraf hidupnya. Tadi contoh sudah Ibu katakan bahwa
anggota itu boleh meminjam uang daripada koperasi untuk meningkatkan ekonominya dengan membuka usaha misalnya ya. Kemudian yang kelima, koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokratis. Jelas ya anak-anak ya, bahwa penyelenggaraan didirikannya koperasi itu adalah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan dilakukan secara demokratis. Kita tahu ya, secara demokratis itu artinya bahwa kita tidak hanya mementingkan kebutuhan kita sendiri, bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup kita sendiri, tetapi adalah untuk kepentingan bersama dan meningkatkan taraf hidup ekonomi secara bersama, baik terhadap anggota maupun terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya. Nah, itulah dia mengenai peran daripada koperasi sebagai peningkatan kemakmuran ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya kita kepada kelebihan daripada koperasi. Kelebihan koperasi yang pertama yaitu keterlibatan anggota dalam koperasi dapat ditunjukkan dalam bentuk partisipasi anggota yang merupakan aktivitas yang mendorong kreativitas anggota. Itulah yang pertama, kelebihan daripada koperasi. Artinya keterlibatan setiap anggota itu ditunjukkan dalam bentuk partisipasinya. Partisipasinya itu apa? Partisipasinya itu adalah meningkatkan ekonomi daripada anggota secara bersama, bukan meningkatkan perekonomian secara sendiri atau kita sebutkan istilahnya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kelebihannya adalah koperasi merupakan organisasi dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, didirikannya koperasi itu adalah untuk kita dan oleh kita. Tujuannya adalah untuk kepentingan setiap anggota. Yang ketiga, keseimbangan pemanfaatan hak dan penekanan kewajiban yang harus dilakukan seluruh anggota. Nah, haknya di sini adalah sama maksudnya, dan kewajiban juga harus dilaksanakan. Kita memiliki hak. Hak apa? Contoh, hak kita ingin mendapatkan pinjaman dan penekanan kepada kewajiban. Nah, maksudnya kewajiban kita untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang kita tagih. Contoh, kita tadi meminjam uang kepada bank, ya kita wajar untuk membayarkan kewajiban kita yang harus dilakukan seluruh anggota koperasi, karena itu menjadi tanggung jawab semua anggota. Yang keempat, kelebihannya adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama. Nah, setiap anggota dalam koperasi itu memang tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas perekonomian secara bersama. Ibu tekankan sekali lagi bahwa dalam koperasi itu anggotanya bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi adalah untuk kepentingan bersama. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengulangi kembali dengan membaca bukunya dan mencoba memahami kembali pembelajaran ini supaya mantap, sehingga untuk minggu ke depan atau hari selanjutnya kita bisa membicarakan mengenai kekurangan daripada koperasi. Kemudian kita dapat juga menghitung SHU yang akan diterima daripada setiap anggota. Tahu itu SHU kan? Nanti dibaca di rumah lagi ya. SHU adalah sisa hasil usaha. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap sehat dan tetap waspada. Selamat siang.